Shalom sahabat BB, selamat malam semuanya. Kembali bersama dengan saya Magdalena Krisinda dari Wanita Bijak Yogyakarta. Malam hari ini kita bakal sharing satu topik yang seru banget untuk kita menjalani tahun 2021 ini dengan rasa yang optimis. Nah, kira-kira gimana ya supaya tahun 2021 ini kita jadi mantap berjalan bersama dengan Tuhan? Gimana supaya kita mengalami kecukupan semangat, iman, dan pengharapan? Nah, simak Instagram Live malam hari ini bersama dengan Ibu Susana Setiawan. Beliau adalah PIC Regional Jabodetabek 1. Nah, sebelum saya ngobrol bareng dan mengundang beliau bersama-sama untuk siaran langsung, ya, saya mau ajak sahabat WB untuk denger lagu dulu nih. Nah, ini salah satu lagu yang ada di Camp Pembinaan Wanita Bijak Indonesia. Pasti tahu lagu ini ya. Oke, kita nyanyi bareng dulu ya. Apa yang ku cari di dunia ini, keberhargaan diri yang sejati. Yuk nyanyi bareng ya. Bukan elok paras dan tinggi prestasi, ku jadi berharga di pemandangan Bapa. Temukan jawabnya, apa makna diri, ku diciptakan utuh olehnya. Walau ku berbeda, namun ku indah, mulia dan berharga di pemandangan Bapa. Mutiara yang ditemukan aman dalam genggaman Bapa. Mutiara yang ditemukan mulia di hadapannya. Oke sahabat WB, sebelum kita lebih lanjut menyimak konten Wanita Bijak malam hari ini, kita nyanyi dulu. Di dunia ini, keberhargaan diri yang sejati, bukan elok paras dan tinggi prestasi, ku jadi berharga di pemandangan Bapa. Temukan jawabnya, apa makna diri? Apa makna diri, ku diciptakan utuh olehnya. Walau ku berbeda, namun ku indah, mulia dan berharga di pemandangan Bapa. Mutiara yang ditemukan, mutiara yang ditemukan aman dalam genggaman Bapa. Mutiara yang ditemukan mulia di hadapannya.
Baik sahabat BB, sekali lagi selamat malam, selamat bergabung di Instagram Live di hari Sabtu ini tanggal 8 Januari 2021. Dan bersyukur banget, senang banget ya sahabat BB kalau sampai hari ini Tuhan masih pelihara kita, Tuhan menjaga kita, memberkati kita, bahkan memberi kita kesehatan yang terbaik. Saya berdoa, saya berharap sahabat BB semuanya bersuka cita ya. Oke, boleh dong ketik di kolom chat ya, di kolom chat sahabat BB lagi ada di kota mana nih ya, boleh kasih tahu ya. Yuk ketik aja, misalnya yang lagi di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, atau mungkin lagi ada di Gombong, ada di Cilacap, ada di Medan, mungkin ada di Malaysia, ada di Belanda, di Papua mungkin, di Bali, Malang, wah banyak sekali. Ada yang di Makassar barangkali ya, wah termasuk Kalimantan, Nusa Tenggara, wah. Wanita bijak Indonesia mah ada di mana-mana. Oke, saya sapa dulu ya malam hari ini yang sudah bergabung. Di antaranya ada Chelin, Chenli 75, ada Angel, hai selamat malam, shalom Angel, ini ada di Jogja. Kemudian Sela Sel, ada Nunu Astuti, kemudian Rinamu 25. Oh, ada Cici Lisetawati, WB Gombong. Oke, terima kasih Cici. Lanjut juga ini ada Vangelin ya. Lalu ada pula yang lagi simak ada Kak Heni. Ada Ibu Susan juga yang sudah bergabung. Selamat malam Bu Susan. Ada Kak Yuyun. Hai, halo Kak Yuyun. Ada juga Ibu Susilowati. Ada Eviati Yosyen ya. Oke, wow banyak banget nih yang sudah bergabung. Yang di Banjarmasin selamat malam. Ada Kak Evi Sebeng, betul ya? Oh, terima kasih. Tuh kan, nanti makin malam nih pasti makin banyak juga nih yang menyimak Instagram Live. Jangan khawatir ya sahabat WB, karena siaran Instagram Live malam hari ini nantinya akan tersimpan di Instagram TV Wanita Bijak Indonesia maupun nantinya akan diupload di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Jangan lupa subscribe ya, nyalakan tombol lonceng supaya selalu dapat notifikasi kalau ada video baru yang diunggah di YouTube Wanita Bijak Indonesia. Baiklah, kalau begitu langsung saja saya mau tambahkan untuk siaran bersama Ibu Sus. Wah, mudah-mudahan sinyalnya lancar. Wah, aku senang banget nih malam hari ini bisa menyapa sahabat BB. Hai, shalom, selamat malam Bu Susan. Kabar baik ya Bu? Magda mah selalu sehat Bu, selalu semangat. Baru dari Jogja hari Sabtu kemarin. Oh gitu? Wah. Luar biasa. Bu Susan, apa kabar nih teman-teman WB Jabodetabek? Sehat-sehat juga kan? Sejauh ini masih sehat. Kegiatan modul 2 masih terus berjalan Bu secara virtual ya? Masih, saya baru-baru ini mulai awal bulan Desember kemarin saya mulai kelompok modul 2 yang baru. Khusus ibu-ibu gembala. Ya. Mantap, wow, puji Tuhan, puji Tuhan. Dan kita salah satunya bersyukur banget buat program IG Live ini ya Bu Susan. Kita bisa menyapa sahabat WB di mana saja berada dengan konten-konten yang membangun dan mengingatkan kembali tentang camp modul 1 atau modul 2. Iya. Oke, baiklah Bu Susan, saya senang banget hari ini ketemu Bu Susan, terlihat segar, cantik, waduh, jadi obat kangen gitu loh. Iya, kan lama banget kita nggak ketemu ya. Iya. Baiklah, Bu Susan, ini sudah banyak banget nih yang nungguin kita buat sharing firman, sekaligus juga kesaksian. Dan sebelumnya kita doa dulu yuk Bu. Oke, Magda yang doa pembukaan, ya nanti Bu Susan yang doa penutup sebelum kita mengakhiri siaran kita ya.
Oke, baik sahabat WB, mari kita bersama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kesaksian yang memberkati. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini, hamba-Mu bersama dengan Ibu Susan dapat bersama-sama bersiaran melalui IG Live. Kami juga berdoa buat setiap sahabat WB yang tergabung menyaksikan, bahkan juga nantinya mereka yang menyimak dari awal hingga selesai. Engkau memberkati setiap kami. Hamba-Mu Ibu Susan yang akan Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, juga Tuhan urapi dengan Roh Kudus. Kami siap Tuhan untuk diberkati dan mendengarkan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya Bu Susan, kalau kita lihat topik atau tema kita hari ini benar-benar spesial banget. Topiknya yaitu fully supply, penuh dengan asupan, wah, atau diisi penuh gitu. Nah ini awal tahun ya Bu, kita langsung mengisi penuh. Mengisi penuh apa? Mungkin semangat, mungkin iman, pengharapan. Nah sebenarnya apa sih Bu yang melatar belakangi dari tema kita malam hari ini Bu Susan? Ya, ini masih dalam suasana tahun baru ya, tapi juga masih dalam suasana pandemi yang belum berakhir ya. Tentu ada sebagian kita merasa takut ya, masih merasa khawatir ya, bukan saja takut dan khawatir karena masalah kesehatan fisik kita, tetapi juga masalah ekonomi ya, masalah keuangan khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan. Nah, di tengah keadaan yang tidak menentu ini, kita tentunya membutuhkan pegangan yang teguh ya. Pegangan yang teguh satu-satunya yang tidak pernah berubah yaitu firman Tuhan ya, bahwa Allah atau Tuhan kita itu mensuplai kebutuhan kita secara full, secara penuh. Jadi ayat atau tema kita hari ini bicara tentang membekali kita supaya selama 12 bulan ke depan kita ada dalam track yang benar, ada dalam istilahnya tas perbekalan yang tepat, sehingga apapun yang terjadi kita nih diisi penuh sama Tuhan gitu ya. Nah, Oke. Ya. Tema ini saya ambil dari Filipi pasal 4 ayat 19 ya. Ini juga sekaligus jadi first of the year saya selama memasuki tahun 2021 ini. Saya bacakan aja ya. Ya, oke Bu. Nah, Filipi 4 ayat 19 berkata demikian, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Kalau dalam International Standard Version itu bunyinya, and my God will fully supply your every need according to His glorious riches in Messiah Jesus. Jadi kata fully supply dari terjemahan International Standard Version ya. Nah, dari ayat ini tuh saya menemukan 3 kebenaran yang sangat penting buat saya pribadi. Ya. Oh ya Bu, dalam satu ayat kita bisa menemukan 3 hal yang ini membuat kita jadi penuh di dalam Tuhan ya. Tadi ayatnya kalau Magda perhatikan ayatnya cukup singkat sebenarnya ya Bu ya. Satu ayat gitu ya dalam Filipi 4 ayat 19 gitu. Nah, 3 hal apa nih Bu yang Ibu pengen highlight buat kami nih setiap sahabat WB? Iya, yang pertama dari kata pertama ya, yaitu Allahku. Nah, Paulus menggunakan istilah Allahku di sini menunjukkan sebuah hubungan ya, yang ada relasi yang pribadi antara Paulus dengan Allah. Nah, kalau kita sebut seorang ibu lagi ke pasar, nah kita kan nggak tahu ibunya siapa, bisa ibunya Bu Magda, bisa ibu saya, bisa ibunya siapa ya. Tapi kalau saya bilang ibuku pergi ke pasar, oh berarti ibu itu ada hubungannya sama saya, gitu kan? Betul. Nah, begitu juga dengan ketika Paulus berkata Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Artinya Paulus dengan Allah itu punya relasi, ya, punya hubungan yang dekat. Sehingga saya yakin ketika Paulus mengatakan Allahku memenuhi segala keperluanmu, itu Paulus sudah
mengalami lebih dulu ya bahwa Allah itu sudah memenuhi kebutuhannya. Dan ingat bahwa surat Filipi ini ditulis oleh Paulus waktu dia di penjara ya. Paulus mengalami secara pribadi bagaimana Allah itu memperhatikan, bagaimana Allah itu mencukupkan hidup. Dan Paulus ingin meyakinkan jemaat Filipi ya bahwa Allah yang sama itu juga akan memperhatikan dan mencukupkan mereka. Nah, orang-orang Kristen di Filipi waktu itu menderita banyak sekali kesukaran ya. Mereka hidup di antara orang-orang yang belum percaya dan menganiaya mereka. Paulus rindu dan mendoakan supaya jemaat Filipi itu mengalami sendiri ya pengalaman pribadi dengan Allah sebagaimana yang pernah itu ya. Nah, yang tidak berlaku buat kita hari ini ya. Paulus bukan cuma bicara pada jemaat Filipi saja, tetapi surat Filipi juga berbicara buat kita ya bahwa kita bisa mengalami secara pribadi bagaimana Allah itu memenuhi keperluan segala keperluan. Jadi jangan Allah itu lewat kata orang ya, pengalaman orang, tetapi alami secara pribadi bagaimana Allah itu bekerja di dalam hidup. Ini yang pertama. Iya. Dan ini kalau ngomongin Allahku ini boleh ya Bu? Soalnya Magda itu kadang kalau baca ayat suka mengganti kata yang ada di Alkitab itu dengan nama saya. Misalnya gini, Allah Magda akan memenuhi segala keperluan Magda menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Allah Paulus itu juga Allah saya, Allah semua sahabat WB gitu ya. Iya. Oke, baik. Mengalami langsung apa yang Allah perbuat dalam kehidupan kita gitu. Nah, itu poin yang pertama. Saya secara pribadi banyak sekali ya mengalami bagaimana Allah itu memenuhi segala kebutuhan saya ya. Makanya saya suka pesen sama anak-anak saya ya untuk ya kamu bukan dalam hidup aku. Hanya saya selalu ingatkan mereka ya jangan cuma dengerin mama papa mengalami ini, tapi kamu juga harus alami gitu ya. Berapa minggu yang lalu tuh anak saya Yosua yang kedua ya kan ya berencana mau menikah lah ya. Mau menikah. Nah, dia berencana mau beli rumah gitu ya. Saya bilang doa ya, minta sama Tuhan ya. Kamu lihat sendiri gitu ya pengalaman papa mama bagaimana Tuhan itu menyediakan ya. Coba kamu alami, bukan cuma papa mama gitu, tapi kamu alami sendiri, berdoa, minta sama Tuhan, libatkan Tuhan di dalam pekerjaanmu, di dalam usahamu sehingga kamu diberkati dan kamu bisa beli rumah. Pokoknya alami Tuhan secara pribadi ya. Itu Tuhan tuh luar biasa di dalam hidup kami. ya saya pernah cerita sama Yosua ya, sama anak-anak saya lah ya, beberapa saya juga pernah bersaksi dimana saya punya rumah yang sekarang itu benar-benar adalah hasil dari doa gitu ya, Tuhan yang kasih gitu. Ya pernah kan kita sebagai hamba Tuhan, gereja sediakan kita tempat tinggal gitu ya, tetapi kan bukan milik kita ya, dan waktu itu beberapa kali harus kontrak rumah, harus pindah-pindah ya, capek lah udah bertahun-tahun kan. Nah, saya sama suami mulai berdoa, Tuhan kami pengen punya rumah sendiri nih, ini menabung, kami kumpulin uang ya. Nah sampai jumlah tertentu kita mulai nih nyari-nyari ya mana rumah yang cocok gitu ya. Ada yang rumahnya cocok, tapi harganya nggak cocok. Ada yang harganya cocok, rumahnya nggak cocok. Ada yang harganya rumahnya sudah cocok, suratnya yang nggak cocok. Iya. Udah terserah Tuhan deh, ya seperti itu. Suatu hari luar biasa ada teman, Bu, ini ada satu rumah, ya coba aja dilihat. Saya tanya harganya berapa, ya.
sekian. Waduh, nggak masuk budget saya. Saya bilang, ya nggak lah, nggak usah lah. Saya bilang, nggak apa-apa, lihat aja, nggak ada salahnya, nggak bayar kok. Akhirnya ya udahlah, saya coba lihat, itu rumahnya gede banget ya. Ada halaman belakang, ada halaman depan, rumahnya lantai 2 lantai. Wah, tapi harganya saya bilang, udahlah, udah nggak apa-apa, coba tanya dan nawar. Saya nawar aja malu. Ya, akhirnya saya udah ya teman lihat aja, saya nggak ini. Tapi suatu hari mami mertua saya, ya, dia bilang, coba mami pengen lihat kayak apa sih rumahnya. Terus dia, coba sini mami yang telepon, mami coba nawar berapa, gitu kan. Ditelepon sama mami saya, ternyata ya ini aja ya. Ternyata yang pemilik rumah itu adalah teman masa kecil mami saya di Belitung. Wah, terus sampai orangnya bilang, memang anak kamu punya uang berapa? Dia bilang gitu ya. Terus dia, anak saya tuh hamba Tuhan, dia bilang gitu ya. Dia punya uangnya segini. Langsung jadi, ya udahlah buat ke anak kamu katanya. Wah, luar biasa. Ini benar-benar mujizat Tuhan menjawab ya. Betul. Nah, lebih ajaibnya lagi, waktu kami sudah pindah rumah, kami kan kenalan nih sama tetangga depan rumah kami. Ya, kami kenalan. Terus dia tanya, loh, rumah itu dijual toh? Dia bilang, loh, saya pikir kenapa bisa nggak tahu ya, tetangga depan persis begitu ya. Padahal di pintu gerbangnya itu tertulis, tuh ada tulis jual rumah, hubungin sekian. Dia bisa nggak kelihatan. Dan rumah itu sudah 8 tahun tidak ditinggalin, udah banyak orang yang lihat rumah itu dan nggak ada yang cocok. Ternyata 8 tahun kelihatan buat kamu. Ya, sampai sekarang 8 tahun terakhir ini kami sudah tinggalin. Saya ceritakan sama anak saya dan saya katakan ya, kamu harus ngalami Allahnya mama, Allahnya papa juga Allah kamu. Ya, yes, amin. Itu yang saya dapat dari yang pertama. Oke. Artinya kita juga nggak boleh lupa ya Bu sama pengalaman yang terjadi dalam kehidupan kita berjalan bersama dengan Tuhan di tahun-tahun kemarin gitu. Karena tahun ini memang kita mengalami kondisi yang di luar barangkali kemampuan kita. Tetapi kalau kemarin saja Tuhan tolong, kemarin saja Tuhan pedulikan dengan begitu rupa, terlebih hari ini, hari esok, lusa dan seterusnya. Yes, setuju ya. Oke, baik. Jadi poin yang pertama tadi, kata Allahku ini menjadi satu kata yang penting untuk membuat kita jadi makin mantap menapaki tahun 2021. Poin yang kedua apa nih Bu Susan? Nah, yang kedua itu kalimat selanjutnya ya, Allahku akan memenuhi segala keperluan. Memenuhi ini secara Rusia itu pakai kata artinya mengisi penuh ya. Mensuplai sampai penuh apa yang kita perlukan. Wow, ya. Nah, garis bawahi segala keperluanmu, ya. Allah kita tuh mensuplai secara penuh segala keperluanmu, bukan segala keinginanmu, ya. Bukan segala keinginanmu, segala keperluanmu. Nah, kalau di sesi wanita bijak ada 3 dosa Hawa ya. Kita kan belajar tentang bagaimana membedakan antara kebutuhan dan keinginan ya. Tuhan itu nggak pernah berjanji memenuhi semua keinginan kita, tetapi Dia akan memenuhi semua keperluan. Nah, kita perlu apa sih ya? Kadang kita ini kayaknya kurang bersyukur ya. Itu banyak keperluan yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan, sudah berikan ya. Betul. Itu kita sudah lewati. Kalau kita renungkan, kita flashback ke belakang ya, dan kita sampai hari ini bisa hidup pasti karena banyak hal yang Tuhan sudah berikan pada kita ya. Apa sih yang kita butuhkan? Alkitab kan bilang asal ada makanan dan pakaian sudah cukup ya. Kalau kita masih bisa makan 3 kali sehari bahkan ya, masih bisa punya pakaian, bisa dipakai, cukup berarti. Kalau punya lebih dari itu
lebih, ya. Jadi sudah kelimpahan. Nah, gitu. Apalagi masih diberikan kesehatan, seperti tadi Bu Magda bilang ya, masih sehat, ya. Sementara sekian banyak teman-teman kita, sahabat kita sakit, ya tidak seberuntung kita. Wah, seharusnya kita sangat bersyukur gitu ya. Kita masih punya tempat tinggal gitu ya. Mungkin masih kontrak ya, tapi masih bisa enggak di jalanan gitu kan, ya. Nggak terlantar gitu ya Bu ya. Bahkan nggak sampai kelaparan sesulit-sulitnya masa pandemi ini, kita tetap bisa dapat makanan yang baik gitu ya, yang sehat. Jadi kalau orang bilang nih kebutuhan, termasuk ini Bu, saya jadi ingat berapapun penghasilan kita tidak akan pernah cukup kalau kita membelanjakannya untuk keinginan, tapi akan selalu cukup jika kita menggunakannya untuk kebutuhan. Nah, banyak orang yang hari-hari ini mengalami kesulitan keuangan gitu ya Bu ya. Jadi ini barangkali juga bisa menjadi ayat yang cukup menegaskan kita bahwa Allah akan mencukupi segala keperluan yang kita perlu, benar-benar yang kita butuh gitu. Bukan keinginan mata, keinginan daging, atau keangkuhan hidup. Betul, ya. Jadi keperluan kita Tuhan akan supply secara penuh, ya. Nah, perlu diingat juga bahwa yang namanya keperluan kita itu kan nggak melulu soal keperluan dalam arti kebutuhan fisik saja, ya. Bukan jasmani gitu ya, tidak hanya jasmani. Nah, seringkali kita itu suka mengukur kebaikan Tuhan itu hanya dari perkara yang sifatnya jasmani. Padahal kebaikan dan pemeliharaan Tuhan itu mencakup kebutuhan secara mental kita juga, spiritual kita juga, ya. Nah, kebutuhan jadi, rohani kita. Ya, mental spiritual kita seperti misalnya damai sejahtera, ya, sukacita, kekuatan, hikmat, hiburan Tuhan, pertolongannya, pengampunannya, itu hal yang juga kita perlukan di dalam hidup kita sehari-hari, gitu. Ya. Nah, ya, jadi holistik ya Tuhan itu cukupkannya ya. Ya, jadi kalau kita ukur hanya sekedar kebutuhan jasmani, kita nggak susah bersyukur gitu ya. Padahal dalam kehidupan kita banyak yang sudah Tuhan berikan selain jasmani kita, gitu kan? Ya, ya saya bersyukur nih selama masa pandemi ini, walaupun memang secara secara finansial ya kita harus hidup lebih hemat ya, harus lebih bijaksana mengatur keuangan kita, tapi bisa makan ya, masih sehat, masih bisa melayani, saya bersyukur banget gitu ya. Nah, bahkan ya kalau mengingat tahun 2020 kemarin, saya bersyukurnya lebih dari sekedar masalah jasmani ya. Tahun 2020 malah saya merasa itu adalah tahun yang terbaik saya, di mana saya punya waktu lebih banyak untuk hidup sama Tuhan. Kita nggak banyak pelayanan ke sana kemari ya, punya banyak waktu untuk suami sama anak-anak gitu ya, punya waktu untuk belajar gitu kan, punya waktu untuk mengembangkan diri gitu ya. Nah, dan yang saya paling bersyukur punya waktu untuk mencoba hal-hal yang baru ya Bu ya. Betul. Wah, sekarang saya bisa bikin kue loh. Bu, kapan-kapan kuenya dibawa ke Jogja dong ya. Pas Ibu mampir Jogja ada pelayanan. Magda pengen icip kuenya Bu Susan Bakery. Bikinnya cuma terbatas yang saya bisa, yang saya suka makan, daripada beli mahal. Dah saya bikin sendiri, bisa juga ternyata. Iya. Bisa juga jadi pengisi acara IG Live malam hari ini. Ini juga salah satu kesempatan pertama kan dari Bu Susan. Saya sangat mengapresiasi nih Bu Susan, semangat untuk bersiaran bersama lewat Instagram. Ya, dan yang paling bersyukur tuh saya sepanjang 2020 tuh ya, kan mengalami juga lah ya, khawatir, takut, COVID dan sebagainya gitu kan. Nah, ada teman-teman juga yang tempat di mana saya bisa minta didoakan ya, minta dikuatkan seperti itu. Saya merasa
punya teman. Iya. Luar biasa. Jadi tadi poin yang kedua tentang bagaimana Allah mencukupkan semua yang kita perlukan menurut kemurahan atau menurut tadi dibilangnya memenuhi segala keperluan, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itu poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga apa nih, Bu Susan? Nah, ya, poin yang ketiga itu kalimat terakhir ya, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, Allah itu memberikan kita sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Allah kita itu kan maha kaya, Dia maha mulia, Dia akan memberikan kepada kita keperluan kita itu sesuai dengan hakikat dirinya yang kaya dan yang mulia itu, ya. Ibarat kalau kita itu ya, kalau kita ini kalau seorang kaya ya, kalau memberi harusnya ya sesuai dengan kekayaannya dia memberinya banyak, betul nggak? Kalau orang kaya memberinya sedikit namanya pelit. Ya. Kalau orang miskin memberinya banyak itu namanya murah hati, gitu kan? Ya. Tapi Allah kita itu memberi menurut kekayaan dan kemuliaan, jadi proporsional gitu loh ya. Allah kaya dan mulia dan dia pasti memberi, artinya apa? Dengan limpah gitu. Jadi ini berarti bahwa Allah itu nggak pelit, Allah itu nggak tanggung-tanggung kalau dia memberi. Bahkan ya, kalau kita lihat dalam 1 Korintus 2:9, Allah itu seringkali memberikan lebih dari apa yang kita doakan. Bahkan ada ayat ya, khususan yang mengingatkan bahwa Allah itu memberikan kadang apa yang tidak kita pikirkan tuh Dia sediakan gitu. Betul. Itu benar, saya aminkan dan saya ngalamin gitu. Ya, saya pernah ngalamin ya, bagaimana saya nggak minta, saya nggak doa, nggak doakan itu, tetapi Tuhan tahu saya perlu. Ya, saya pernah pelayanan di luar negeri ya, pernah pulang dari pelayanan tuh capek banget. Nah, kebetulan memang pesawat kami dari kota kecil ke kota besar, terus terbang ke Indonesia, itu delay sampai lama sekali. Harusnya kita terbang jam 8, baru terbang jam 12 malam. Jadi kita udah nyampe itu jam 2 pagi ya di hotel. Jam 5 jam 4 pagi harus ke airport karena pesawat kita jam 7. Jam 7 pagi. Jadi jam 5 harus check-in kan. Jadi jam 4 udah dijemput sama mobil jemputan hotel, kita harus pergi ke airport check-in. Nah, waktu kita udah check-in, kita nunggu di boarding, tempat boarding ya, kita dipanggil boarding. Luar biasa loh. Saya waktu itu memang capek banget gitu ya, nggak istirahat, nggak tidur, terus habis ini harus terbang tujuh ke Indonesia, gitu kan, wah nggak kebayang. Tapi Tuhan itu tahu apa yang kita perlukan loh. Ya. Waktu kita boarding, kelas bisnis. Wow. Bukan cuma saya loh, sama teman kami bertiga waktu itu, tiga-tiganya, saya, suami, sama satu orang lagi penerjemah, itu kita di-upgrade ke kelas bisnis. Wah, belum pernah naik kelas bisnis. Luar biasa, bener-bener ya. Makan ya, setelah dikasih makan, tidur itu dari tidur sampai bangun, tahu-tahu sudah sampai Jakarta. Itu kayak Tuhan tuh kasih penghiburan tersendiri gitu ya, bener-bener, wah luar biasa. Ya. Dan itu bukan cuma sekali, 2 kali saya ngalamin itu. Yang sekalinya saya pas sendirian. Tuhan itu baik, biasa. Iya. Wow. Baik. Jadi tadi yang pertama yaitu kata Allahku, ini menjadi kunci bagaimana Paulus merasakan betul bagaimana pemeliharaan dan juga berkat Tuhan. Kemudian yang kedua tadi tentang dia akan mencukupkan kita segala keperluan kita. Itu poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga
Ya, menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Wow, ini 3 poin yang menjadi bekal kita untuk melewati 12 bulan ke depan atau sepanjang tahun 2021 gitu ya. Nah, kalau kita sudah membahas 3 hal tadi ya, Bu Susan, bagaimana ayat dalam Filipi 4 ayat 19 ini menolong kita untuk ada dalam kondisi fully supply. Nah, kemudian nih, kita bisa juga sharing atau membagikan kepada sahabat WB gitu ya, tentang bagaimana gitu ya supaya kita ini tidak mengalami ragu, khawatir, cemas, merasa seorang diri, apalagi masa pandemi sekarang makin ketat ini pemerintah memberlakukan physical dan social distancing gitu ya, membatasi segala sesuatu. Nah, gimana nih Bu Susan supaya kita tetap juga mendapatkan kepenuhan apa yang menjadi keperluan kita, khususnya nih karena kita kan wanita, nggak bisa hidup sendiri, nggak tahan diem-diem terlalu lama gitu, butuh ketemu teman, butuh ngobrol, butuh curhat. Nah, gimana nih Bu Susan? Ya, yang terpenting kan yang pertama-tama tadi saya sudah sebutkan bahwa kita mesti merasa pasti gitu ya bahwa Allah kita itu Immanuel dan janji firman Tuhannya itu bisa kita andalkan. Itu harus jadi pegangan kita selama 1 tahun ke depan ini. Nah, yang kedua yang juga nggak kalah penting, kita harus hidup di dalam komunitas. Ya, di dalam komunitas itu justru kita diingatkan kembali sama firman Tuhan itu gitu. Kadang-kadang kita kan bisa aja bisa lemah gitu ya. Kita bisa lupa, kita bisa down, ya kita bisa kecewa gitu kan, yang namanya siapapun gitu bisa ngalamin itu gitu ya. Nah, tapi kalau kita punya teman-teman modul 2, kita punya teman komunitas apapun ya, kita itu bisa ada teman untuk kita sharing gitu ya, kita bisa ceritakan pengalaman kita, kesusahan kita, kekhawatiran kita, dan teman-teman itu bisa mendoakan kita, ya mengingatkan kita lagi akan firman Tuhan yang kita pernah sharingkan bersama dan sebagainya. Dan saya ngalamin itu gitu ya, sepanjang tahun banyak sekali kekhawatiran saya soal anak saya lah, ya soal kesehatan saya lah. Ketika saya selalu gitu ya, kalau ada hal yang ini, saya tuh langsung teringat gitu sama teman komunitas modul 2 saya. Saya doakan ya, kayak tadi juga barusan saya kan anak saya yang paling kecil itu kan nanti dia kan lagi liburan di Indonesia ya, nanti tanggal 19 mau balik ke Korea, cuman situasi COVID ini kan bisa bikin pemerintah nanti punya kebijakan apa, anak saya nggak bisa balik gitu ya, atau nanti Korea negara tempat anak saya studi itu juga mungkin menutup diri terhadap penumpang dari Indonesia karena COVID-nya Indonesia makin naik gitu kan. Ya, tapi saya langsung ingat sama teman modul 2 saya, tolong doakan ya. Dan mereka langsung mendoakan. Wah, itu saya sangat bersyukur banget gitu ya, punya teman-teman komunitas itu. Ya, komunitas modul 2 ini sudah kita sudah selesai sih, materi modul 2-nya sudah selesai dari 2-3 tahun yang lalu. Tapi kita masih terus intens gitu. Setiap hari saya punya 2 orang ya, 6 orang tadinya kita bagi jadi 2 lagi, jadi 3. Jadi setiap hari kami sharing firman Tuhan, akan tuh. Ya. Wow, komplit banget. Berarti benar-benar kita tuh mendapatkan kepenuhan dalam segala sesuatu. Tadi nggak hanya urusan jasmani, tapi urusan rohani, bahkan kebutuhan kita untuk didoakan, saling mendoakan. Ini menjadi satu kebutuhan yang tetap bisa disuplai sama Tuhan dalam komunitas modul 2. Wow, benar-benar God is good banget ya. Oke, baik Bu Susan, sebelum kita mengakhiri sharing kita pada malam hari ini ya, apa nih yang kembali Bu Susan mau highlight atau mungkin bagian penutup apa yang bisa istilahnya menyempurnakan, melengkapi sharing kita malam hari ini? Silakan Bu Susan. Kalau di dalam Roma 8 ayat 32 kan dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, yaitu Yesus, tapi ia menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ya, kalau Allah Bapa kita
itu sampai memberikan anaknya untuk mati buat kita demi keselamatan kita. Loh, kalau anaknya sendiri aja dia sudah berikan pada kita, apa sih yang lain yang Tuhan nggak sediakan? Apa sih yang lain Tuhan nggak berikan gitu loh. Jadi teman-teman ya, siapapun dimanapun berada, kita pegang firman Tuhan bahwa Tuhan supply semua kebutuhan kita sepanjang tahun. Mungkin kita takut, mungkin kita khawatir itu manusia, tetapi jangan terus dikuasai oleh ketakutan, tapi kita mau pegang hal yang pasti, yaitu firman Tuhan. Ya, jadi Allahku dalam Kristus. Ya, ya, betul. Wow, Bu Susan, terima kasih banyak buat sharing malam hari ini, benar-benar sangat memberkati. Sebelum Bu Susan menutup dalam doa, saya akan coba baca beberapa komentar yang sudah masuk sepanjang tadi kita sharing. Sambil juga saya mau mengapresiasi sahabat WB yang setia menyimak dari awal hingga selesai. Terima kasih banyak. Sahabat WB pasti diberkati Tuhan. Di antaranya ini tadi ada Grace Jenis ya, yang mengucapkan terima kasih Bu Susan untuk sharing firman Tuhan yang sangat memberkati. Kemudian yang lagi kangen sama Camp WB, ini Buli Setawati, WB Gombong, tenang aja, sekarang WB ada WB virtual ya, don't worry ya, tunggu informasinya aja. Kemudian juga Ibu Anaho yang memberikan apresiasi, hebat semua ya. Kemudian tadi juga Buli Setawati menuliskan, Tuhan cukupkan semua, amin, amin, amin. Terus juga ada Grace tadi nambahin, luar biasa Allahku. Dan masih banyak lagi, terima kasih banyak ya sahabat WB, saya nggak bisa sapa satu persatu. Intinya terima kasih banyak buat yang sudah menyimak, pasti diberkati Tuhan. Jangan lupa share ya Instagram TV malam hari ini ke grup-grup WhatsApp yang ada di kota sahabat WB berada. Oke, baik. Bu Susan, mari kita akhiri dengan berdoa. Silahkan. Oke, ya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur boleh melewati tahun 2020 dengan baik, dan kami percaya Kau Allah yang sama boleh menuntun kami di tahun 2020. Kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami, tetapi satu hal yang pasti, Engkau adalah Allah Immanuel yang beserta dengan kami, dan firman-Mu bisa kami pegang dan kami mau ya Bapa memegang, mempercayai, dan melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Biarlah ya Bapa, apapun yang kami hadapi, kami boleh dikuatkan, diteguhkan. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan malam ini. Kami berdoa minta di dalam nama Tuhan Yesus. Doa. Amin. Oke, baik. Terima kasih Bu Susan. Selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati ya. Bye. Iya, bye-bye. Wow, puji Tuhan banget sahabat WB. Diberkati banget kan? Sama. Saya juga diberkati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Baik, terima kasih buat sahabat WB semuanya. Sekarang sudah kurang lebih jam 19:45 ya, kurang lebihnya waktu Indonesia bagian Barat. Saya mau nyambung dengan Kak Yuyun, ini sahabat setia saya yang selalu menemani saya Instagram Live. Nah, kira-kira hari ini Kak Yuyun mau share informasi apa ya? Atau barangkali tips atau trik? Nah, kita tunggu aja. Saya lagi menyambungkan siaran bersama dengan Kak Yuyun. Wah, puji Tuhan. Gimana sahabat WB? Tahun baru di kota sahabat WB, semoga semuanya aman, tetap jaga jarak ya. Pokoknya 3M, menggunakan masker, mencuci tangan di air mengalir dan menggunakan sabun, menjaga jarak. Sehat pokoknya semuanya. Hai Kak Yuyun, shalom. Shalom. Halo. Oke, hai. Ih, lucu banget filternya. Aku juga mau pakai filter. Iya, Aduh, aku ini nunggu banget. Kak Magda tahu nggak? Ini kan filter Girls Talk. Iya bener, filter Girls Talk. Iya, Tunggu, bagus aku kan, lagi keren pilih. kan? Iya, kapan ya WB yang filter buat WB ya? Tunggu, aku harus nyari satu persatu nih. Iya. Filternya banyak banget yang ada di sini. Wah, aku harus cek satu persatu. Ntar aja deh.
Iya, kayaknya nggak keburu nih, banyak banget filterku. Ya, Ya boleh, udah, boleh. baik. Kak Yuyun, kamu punya info menarik apa Ya, hari ini? info menarik apa ya? Sekarang hari-hari ini kan kita kan kita usahakan untuk supaya kita menghindari penggunaan uang secara langsung, cashless, uang cash maksudnya. Cashless ya, diusahakan cashless. Ada juga yang mungkin pakai e-money atau pakai yang kayak ada OVO, ada ShopeePay, ada GoPay, ada Dana, segala macam-macam gitu kan. Terus e-money juga bisa dipakai. Terus biasa kadang kalau kita ke tempat parkir ya, misalnya di suatu tempat ya, sekarang udah mulai banyak menggunakan ini apa itu cashless. Jadi Dompet gitu. digital gitu ya. Iya, betul. Nah, saya mau kasih info buat sahabat WB bahwa Wanita Bijak Store itu juga menyediakan kartu flash. Nih, sudah Oh, pernah iya, diinfokan, iya, tapi iya, saya iya, iya. mengingatkan kembali. Kartu flash dengan desain yang pastinya keren banget ya. Dan juga ada power statement-nya seperti ini. Dosa adalah Iya, iya, dosa. iya. Jadi, Bagus banget. selain Coba dong kita agak deketin ke menggunakan kamera. oh iya, Ah, iya juga ada benar-benar. power statement-nya. Jadi mengingatkan kita untuk terus belajar menjadi wanita bijak. Gitu. Ada juga hidup dalam standar Allah Standarnya Allah. tentunya. Jadi iya, Oke. cantik-cantik. Desainnya juga keren-keren, juga dengan power statement yang mengingatkan kita selalu akan kebenaran kita sebagai wanita bijak. Gitu. Ada berapa varian sih, Kak? Ada berapa varian gambar? Untuk kartu flash ada 3 desain. Nah, ada juga untuk e-money. E-money-nya ada nih, setiap masa memiliki keindahannya, termasuk masa-masa pandemi seperti ini. Kita Tetap indah boleh, ya. iya tetap indah. Kita boleh tetap mengalami kepenuhan seperti yang tadi Bu Susan sharingkan. Gitu. Betul, Jadi betul, setiap betul. masa memiliki keindahannya ya. Ini e-money ini dengan desain dan power statement ini bisa sahabat WB dapatkan. Terus ada juga desain e-money yang lainnya. Jadi perempuan itu asik. Jadi perempuan itu asik loh. Gitu. Jadi buat sahabat WW yang udah pernah mengikuti camp tahu ya bagaimana jadi perempuan itu kita luar biasa gitu. Jadi nah, untuk e-money dan juga kartu flash ini bisa sahabat WB dapatkan di Wanita Bijak Store. Di baik itu di katalognya lewat WhatsApp ataupun juga lewat Tokopedia dan juga di Shopee. Atau bisa langsung lewat WhatsApp juga ya. Betul, DM, betul. Instagram Toko juga boleh. WhatsApp. Nanti akan diarahkan ke WhatsApp ataupun Tokopedia. Tapi berapa harganya? Ini harganya cuma 100.000. Oke, 100.000. Dan sudah ada saldonya. Sudah ada saldonya. Sudah ada saldonya. 20.000. Iya, sudah ada saldonya 20.000. Oh, baik. Jadi terus sudah gitu cara top up-nya juga gampang banget karena untuk e-money kita bisa top up di kayak misalnya Indomaret atau Alfamart ya, di toko-toko tertentu ya yang sudah ditentukan. Itu kalau untuk flash itu bisa lewat ATM BCA juga. Jadi sangat mudah top up-nya. Dan ini sangat kita perlukan ya hari-hari ini ya. Betul. Mengurangi penggunaan uang cash secara langsung. Dan juga kita nggak gampang nih tangan kita megang macem-macem yang kemungkinan itu membawa virus atau COVID-19 ya. Iya, itu juga salah satu cara ya untuk kita bisa menjaga diri kita ya dan juga orang lain gitu. Jadi pastikan bisa sahabat bisa dapatkan ini kartu flash dan e-money ini di Wanita Bijak Store. Oke, betul. Jadi dulu tuh ngebayangin kalau kita mau pakai itu tadi ya, kartu itu nunggu pergi keluar kota dulu gitu. Padahal nggak usah, sekarang mah bisa ya. Kita hampir banyak parkir yang dikelola.
Benar, Iya, dengan pembayaran semacam parkir. itu. Parkir sekarang kebanyakan ya, mostly ya, itu sudah pakai Mhm, digital gitu. Jadi pakai cashless ya, e-money ataupun eh, semua segala bentuk e-money ya, flash e-money maupun mhm. yang uang digital lainnya gitu. Jadi Iya, iya. sangat sangat apa ya, bisa Sangat dipakai untuk saat ini. dibutuhkan. Sangat dibutuhkan, betul. Gitu. Ya, Dan selain juga dua dapatkan kartu juga tersebut produk-produk yang yang Mhm. Selain dua kartu tersebut, apa sih ada Lia? kartu apa lagi? Oh ya ampun, bagus sekali. Cantik nggak? Kalungnya cantik banget. Wow, leontinnya Iya, logo WB. cantik kan? Dari logam. Itu logam mulia Iya, bukan? Sekarang lagi tren loh logam mulia loh. Itu logam anti karat iya. ya. Logam anti karat ini. Logam anti karat. Kalung, eh bagus banget. iya, dengan logo WB. Bagaimana kita mengingatkan kita, bukan logam mulia, tapi kita Mm-mm. diciptakan berharga dan mulia di Benar, pemandangan benar. Bapa. Iya, Kak itu kalungnya harga berapa tuh cantik. kalungnya? Ini kalung harganya cuma 50.000 Kak Magda. Dan Wih, ini ya ya benar ya kata ya. Kak Magda tadi, Mhm. anti karat. Betul. Anti karat dan anti galau. Anti galau kenapa? Karena mengingatkan kita, identitas kita sebagai wanita bijak, bahwa kita berharga di mata Tuhan. Betul. Bukan karena Terus juga penampilan, satu bukan lagi karena kata tuh, orang. mengingatkan kita juga ya, kalau kita ini Korps WB ya kan, wanita yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Don't forget ya Betul. kan, Setiap hari kita diingatkan untuk belajar menjadi bijak, praktek yaitu firman. mempraktekkan firman Tuhan. Iya. Nah, kalung ini ada dua model Kak Magda. Ada yang Ya. kecil dan juga ada yang besar. Oh, kalau yang ini kalau nih yang kecil ya? nih. Oh, Ya, ya, ini yang kecil. Yang besarnya Terus yang besar? kebetulan belum dipasang di sini. Oh, belum di display. Ya, tapi juga lebih nggak segede panjang. ini juga Ya, kan? jadi ini ada dua. Ini gede banget. Betul. Ya, segede itu. Tapi ini gede banget loh, Sebesar Kak. itu. Ini kira-kira berapa ya? Sejari jempol panjangnya nih, kira-kira ya. Jari jempol. Ya, Gede segitu. banget, tapi ini buat bros memang ya. Ya, itu Oke. bisa Kalau buat yang kalung besar, harganya berapa, Kak? sama, harganya sama. Loh, Harganya sama. 50.000. Yang leontin kecil sama leontin besar sama 50.000. Leontin besar harganya sama. Ya, juga sama Kak, anti galau juga. Sama Itu ya. ada di Shopee Kalung dan di wanita Tokopedia ya. Jadi Ada. nanti ada biasanya free Boleh juga ongkir. langsung ke WhatsApp centernya di Nanti juga dilayani. 0812 1050789. Sekali lagi Kak, coba Kak. 0812 1050789. Baiklah. Bisa dapatkan kalung cantik ini, kartu e-money dan juga kartu flash, dan juga merchandise wanita bijak yang lainnya. Ada flash disk, ada buku-buku dan juga ada kaos-kaos. Jadi silakan datengin, silakan kunjungi Wanita Bijak Store di Tokopedia. Kalau datengin kita harus terbang dong, kan lagi social distancing. Ya, silakan kunjungi toko online, terbang lewat internet yang ada ya. Kunjungi toko online ya, terbang ke dunia maya. Benar, dari dunia nyata ke dunia maya, benar. Iya, di dunia maya, lewat dunia maya kita bisa mengunjungi dan menjelajahi. Seperti sekarang kan Kak, kita bisa menjelajah sampai kemana-mana. Bener loh, aku barusan menjelajah ke ini, ke rumah PIC regionalnya Jabodetabek. Iya, betul. Oke, baiklah. Ya, ada lagi Kak? Atau sudah cukup untuk hari ini? 2 kartu tadi, yang masing-masing harganya 100.000 dan kalung, baik yang ukuran small maupun yang medium kali ya? Medium atau... Medium ya, 50.000 masing-masing harganya. Ukurannya. Oke. Yang small and XL. Baik Kak Yuyun, terima kasih banyak buat informasinya. Minggu depan kita tambahin lagi informasi yang dibutuhkan ya. Iya, betul. Jadi untuk informasi yang
misalnya mau informasi lebih lagi, bisa juga langsung tanya ya lewat WhatsApp ya, WhatsApp call center Wanita Bijak, ataupun juga lewat DM Instagram juga bisa. Gitu untuk informasi-informasi yang ditanyakan. Gitu. Oke. Baiklah Kak Yuyun, terima kasih banyak. Have a nice day. God bless you ya. Tuhan berkati. Amin. Puji Tuhan. Wow. Bersyukur banget ya Sobat WB. Malam minggu ini jadi malam minggu yang berfaedah dan menyenangkan, penuh berkat ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat sahabat WB yang sudah menyimak ya. Jangan lupa kunjungi Instagram Wanita Bijak Indonesia, YouTube channel Wanita Bijak Indonesia, termasuk juga toko online yang ada di Shopee maupun di Tokopedia. Sekali lagi terima kasih. Saya Magdalena Krisinda. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Wanita Bijak. Wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls Talk. Wow, karena cewek ingin dimengerti. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Bangun kerajaan Allah, bangun kerajaan Allah.